Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Kembali lagi bersama saya Dr. Renita Arin dan juga rekan saya Dr. Haikal. Dr. Haikal, gimana puasanya hari ini, hari kedua? Semangat Arlin. Dan Semangat, tentunya ya. kita doakan semua pemirsa juga semangat dan tetap sehat sampai waktu berbuka. Yes, Dan betul tadi kita sudah sekali. lihat ya bahwa puasa itu sangat bermanfaat untuk Betul. kesehatan ya. Bisa menurunkan kolesterol, mengendalikan kadar gula darah, dan menurunkan tekanan darah tinggi. Yes, jadi setelah kita 1 bulan nanti ya puasa full bulan Ramadan, nanti kita semakin sehat. Betul. Tapi siapa nih di sini ini yang buka puasa pilihannya pasti tahu goreng, tempe goreng, bakwan goreng, ayo risol goreng. Siapa? Wah, kayaknya pasti banyak nih pemirsa yang buka puasanya dengan gorengan ya. Tapi memang gorengan ini kan identik dengan makanan yang tidak sehat ya, karena bisa meningkatkan kolesterol dan sebagainya. Tapi sebetulnya kita bisa membuat gorengan lebih sehat. Seperti apa? Kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Renyah dan garing membuat semua orang menjadikan gorengan sebagai makanan favorit sehari-hari, kapanpun dan dimanapun. Tak terkecuali pada bulan suci Ramadan. Masyarakat tanah air kerap menyajikan gorengan sebagai menu pembuka saat berbuka selain buah kurma. Menyantap gorengan bersama kuah kacang atau cabai rawit serta makanan pendamping lainnya membuat siapapun ketagihan, sehingga tambah lagi dan lagi. Dari sisi kesehatan, gorengan termasuk salah satu yang sebaiknya dihindari karena kita tahu makanan yang terbuat dari adonan tepung bersama campuran lainnya ini bisa menyebabkan kegemukan serta gangguan kesehatan lainnya yang bisa mengganggu ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Namun, tekstur dan rasa pada olahan tepung yang digoreng dalam limpahan minyak ini membuat semua lupa sampai mengkonsumsinya dalam jumlah yang cukup banyak. Padahal saat berbuka, kita biasanya juga akan lanjut pada ronde berikutnya yaitu makanan utama. Tapi bagaimana bila kita tetap ingin menikmati olahan gorengan di bulan Ramadan? Adakah cara yang aman agar di kemudian hari tak menyebabkan munculnya berbagai gangguan pada tubuh? Kali ini Hidup Sehat akan berbagi tips membuat gorengan yang aman bagi kesehatan sesaat lagi. Kembali lagi di Hidup Sehat bersama dengan goreng-gorengan. Nah, tapi nih hari ini kita bakal membahas gimana sih caranya supaya kalau misalnya kita makan gorengan, tapi pengennya yang sehat. Ada nggak sih sebenarnya gorengan tapi sehat? Nah, makanya hari ini sudah kita datangkan spesialis gorengan. Oh enggak ya, salah ya. SPGK, spesialis gizi klinik ya, Dr. Diana. Halo Dok Diana, apa kabar Dok? Sehat. Iya. Semua Dok, sehat ya. ini masyarakat penasaran Dok ya, karena banyak yang mungkin bilang gorengan nggak sehat ya. Tapi ini bulan puasa kita nggak bisa terhindar dari gorengan sebagai menu pembuka kan. Apalagi Dok, sekarang harga minyak naik Dok, dan agak susah juga dapetinnya ya. Nah, apalagi minyak baru Dok, itu susah tuh dapetinnya. Nah, fakta atau mitos Dok, katanya menggoreng-gorengan harus menggunakan minyak baru. Ini fakta atau mitos, Dok? Oke, itu sebenarnya adalah fakta. Fakta. Ya, paling bagus memang adalah kita penggunaan minyak yang baru. Jadi nggak Maksudnya boleh minyak baru sekali, baru terus sekali. gitu disimpan. Betul. Terus nanti di untuk ini goreng lagi yang nggak boleh, lain. Dok? Sebaiknya paling bagus dengan minyak baru yang maksudnya baru pertama kali dipakai. Ya kan, jadi minyak tersebut belum pernah mengalami proses pemanasan, ya kan? Nah, jadi pada saat kita goreng, ya goreng itu juga sebenarnya suhunya harus pas ya. Betul. Ya, paling bagus memang kita masukin itu pada saat suhu dia udah smoking point-nya udah sekitar 180 sampai 200. Ya jangan celupin tangan juga sih ya untuk tahu panasnya. Kelihatan kok biasanya kalau yang rajin goreng tuh dia suka udah mulai ada asap-asapnya gitu kan, udah mulai ada asap-asap sedikit. Nah, itu saatnya sering kita masukin si gorengannya. Oh, Tapi dokter. saya takjub ya, karena Iya. kalau ibu saya masak tuh kayaknya nggak takut panas ya. Iya. Tapi kalau saya, Dari jauh gitu ya, Dok ya. Dok, tapi pasti pemirsa pengen tahu nih ya, Dok ya. Emang kita kan pengennya carinya sehatnya, bukan hematnya. betul. Tapi apa sih sebenarnya yang terjadi kalau misalnya udah 1 kali goreng, terus udah gitu kita
dipakai lagi. Iya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di badan kita? Oke. Sebenarnya pada saat tadi kan saya bilang begitu kita masak, kan suhu si minyaknya naik nih, Iya. ya sampai 200 sekian. Nah kalau sudah adem, misalnya udah suhunya turun, kemudian kita pakai lagi kan kita ada pemanasan berulang. Ya sebenarnya proses pemanasan berulang ini yang kurang baik untuk struktur molekul si lemaknya sendiri. Ya biasanya kalau kita pakai misalnya lemak dari minyak sawit, Iya. itu kan banyak dari lemak yang tidak jenuhnya nih. Ya, nanti dia si ikatan-ikatannya juga bisa rusak. Sehingga pada saat kita pakai terus, apalagi misalnya gorengan ketiga, gorengan berikut-berikutnya, itu kandungan lemak jenuhnya akan semakin tinggi. Kandungan lemak Oke. jenuhnya semakin Iya, tinggi. ya seperti kita ketahui, betul, risiko resiko di penyakit jantung tubuh kita koroner, ya. ya kan kolesterol juga makin tinggi, Dok. Dok, Betul. jadi Iya. kan memang kita tidak boleh pakai berulang. Tapi Betul. bagaimana kalau kita menggunakannya dalam waktu cukup lama? Karena kan mungkin kita masak gorengannya nggak satu kan, Iya, tapi banyak betul, gitu loh. betul. Jadi itu kita makainya dalam jangka waktu katakanlah 1 jam, itu apakah masih sehat atau gimana, Dok? Sebenarnya kalau belum turun suhunya, misalkan kompornya masih nyala terus nih, masih nyala terus. tungkunya masih nyala terus, itu suhunya masih sama terus, nggak apa-apa, masukin, kita angkat, Ini masukin hitungannya lagi, kita satu angkat. kali ya. Berarti 1 kali belum mengalami penurunan Yes. suhu dari minyaknya, Yes. gitu Dok. Oke, Iya. wah itu dia. Langsung dapat 1 tips dari Dokter Diana. Setuju. Iya, Lanjut fakta mitos berikutnya nih dokter. Ganti minyak sawit dengan minyak zaitun supaya lebih sehat katanya. Fakta atau mitos dokter? Oke, ini sebenarnya agak ambigu ya. Saya juga agak bingung nih jawabnya nih. Iya. Antara mitos dan fakta. Kenapa? Sebenarnya jika kita tahu nih kalau minyak olive oil atau minyak zaitun itu sebenarnya kandungan lemak tidak jenuhnya itu tinggi. Isinya apa? Berarti bagus nih. Betul. Ya jika memang tidak dipanaskan. Begitu dia mengalami proses pemanasan sebenarnya jadi jenuh. Kan sayang nih. Jadi berubah ya? Jadi berubah, yang tadinya kandungan minyak lemak tidak jenuhnya tinggi, loh malah jadi jenuh. Sayang-sayang istilah kata, Betul. udah mahal-mahal kita beli minyak zaitun ya kan, dipakai Iya. untuk menggoreng. Jadi memang saran saya sebenarnya kalau untuk menggoreng tetap pakai minyak sawit, Iya. nggak apa-apa. Ya pakai minyak sawit. Nah untuk minyak zaitunnya sendiri kita pakai buat apa? Untuk tumis, Iya. boleh untuk sote atau misalnya untuk dressing di sayuran Iya. atau salad. Kayak gitu Dok. Wah, minyak aja bisa jenuh ya, apalagi hati. Jangan sampai. Oke nih, ada fakta atau mitos selanjutnya nih Ya. dokter. Bagusnya nih ya menggoreng itu, tapi ini pasti pertanyaan nih ya bagi semua masyarakat, terutama ibu-ibu. Jadi Ya. bagusnya tuh kita gorengnya pakai minyak apa sih? Gimana caranya, Dokter Diana, spesialis gorengan kriuk-kriuk Gorengan ya, kriuk. SPGK. Gimana tuh dok? Gimana caranya supaya gorengan kita tetap sehat? Oke. Tapi jadi jawab dulu dokter. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Hidup Sehat.